sudut pandang saya sebagai praktisi ya, yang namanya perkara gugatan perceraian itu memang tahapan-tahapannya kan seperti dilakukan dulu mediasi antara pihak ya, antara penggugat dan tergugat itu pasti dilakukan. Kemudian dalam tahapan mediasi itu ya wajar saja dan memang seperti itu. Biasanya mediasi itu dua hasilnya. Pertama bisa menemukan jalan rujuk ya. Jadi pihak-pihak yang berperkara antara penggugat dengan tergugat itu bisa rujuk. Artinya tidak jadi bercerai, tidak melanjutkan perkaranya. Itu hasil yang pertama dari mediasi. Kemudian yang kedua hasilnya itu jalan buntu, jadi deadlock. Bisa saja itu salah satu pihak menolak untuk rujuk. Nah kalau itu yang terjadi maka selanjutnya ini masuk ke persidangan perkara pokok. Nah begitu jadi hukum acaranya dalam perkara-perkara gugatan perceraian. Ya kalau mediasi itu memang dibatasi oleh waktu ya, ada ketentuannya. Waktunya itu 40 hari. Jadi sejak pertama kali mediasi ditetapkan misalnya hari ini, maka 40 hari ke depan itu adalah waktu untuk melakukan mediasi. Ya, setelah itu habis waktu, kemudian tidak tercapai perdamaian dalam mediasi, dilanjutkan ke sidang perkara pokok. Ya kelanjutannya urutannya ya dibacakan itu gugatannya, kemudian ada jawaban nantinya sidang berikutnya, lalu masing-masing pihak nanti diberikan kesempatan untuk membuktikan dalil masing-masing, argumentasi masing-masing. Kemudian setelah itu ya ada kesimpulan, habis itu ya diputus oleh pengadilan. Bisa saja asal alasannya kuat. Jadi dalam perkara perceraian itu kan ada alasan cerainya ya. Kalau alasan cerainya terpenuhi kemudian bisa dibuktikan di pengadilan ya itu hukumnya pengadilan harus memutus cerai. Tapi kalau tidak bisa dibuktikan justru sebaliknya yang bisa membuktikan adalah lawannya atau tergugat, ya maka gugatan ya ditolak, harusnya begitu. Jadi dalam perkara ini tergantung masing-masing pihak bisa membuktikan apa argumentasi masing-masing gitu. Kalau itu tadi yang saya bilang tadi, jadi gugatan itu harusnya memiliki alasan kenapa itu diajukan, alasan perceraiannya kenapa, kemudian alasan itulah yang harus dibuktikan. Kalau itu memenuhi unsur pasal, alasan itu ya pengadilan harus mengabulkan gugatan yang diminta oleh penggugat, yaitu syaratnya harus terbukti. Oh tidak juga, tidak diwajibkan. Jadi dalam mediasi memang diharuskan hadir ya, paling tidak sekali lah gitu. Selanjutnya bisa tidak menghadiri, bisa karena tidak diwajibkan untuk selalu hadir kan, dia punya hak juga. Seperti itu. Kalau perceraian itu kan dilakukan secara tertutup ya, tidak boleh ya, tidak boleh dia dipertontonkan gitu. Jadi yang boleh itu ya pihak-pihak gitu. Ya itu kalau dia ada pengacaranya kan bersama prinsipalnya, misalnya penggugat itu siapa. Jadi kalau media misalnya, penonton atau pengunjung itu tidak boleh. Ini kan perkara perceraian tertutup untuk umum, tidak boleh. Ya begini ya. Jadi dalam gugatan itu apa saja yang dituntut, apa saja yang diminta ya dalam gugatan itu yang harus diputus oleh pengadilan. Jadi misalnya dalam gugatan itu juga mencantumkan permintaan terhadap hak asuh terhadap anak, ya maka itu juga harus dipersidangkan, hak asuh itu harus diputus dalam gugatan itu. Kalau nggak dimintakan ya nggak akan diputus tentang hak asuh anaknya.